Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat, di dalam kehidupan modern yang serba rasional ini, kita seringkali hanya percaya kepada sesuatu yang terlihat. Apa yang dapat disentuh, diukur, dibuktikan secara material, dianggap nyata, sementara dunia ruhani sering dipandang jauh, kabur, bahkan dianggap sekedar simbol keagamaan biasa. Padahal sahabat, dalam perjalanan spiritual Islam, ada banyak hal yang hanya dapat dipahami oleh hati, bukan sekedar oleh logika. Salah satunya adalah talqin zikir. Dalam tradisi Tarekat Qadriyah wa Naqsabandiyah, atau kita sebut TQN, talqin bukan sekedar seseorang mengajarkan lafaz zikir. Talqin adalah proses pewarisan ruhani, proses penyambungan hati, proses pengenalan jalan pulang jiwa kepada Allah. Karena inti tasawuf bukan hanya teori. Tasawuf adalah pengalaman ruhani, dan pengalaman ruhani tidak cukup hanya dibaca dari sebuah buku, ia harus dihidupkan. Secara lahiriah, sahabat, orang mungkin melihat talqin hanya sebagai seseorang membimbing zikir. Namun dalam perspektif tasawuf yang terjadi jauh lebih dalam daripada itu. Talqin adalah proses penanaman kesadaran ilahiyah ke dalam hati seseorang. Para ulama sufi menjelaskan bahwa hati manusia sering tertutup oleh banyak hijab. Ada hijab kesombongan, hijab cinta dunia, hijab ego, hijab dosa, hijab kelalaian, sampai akhirnya manusia lupa kepada Allah. Karena itu, sahabat, talqin zikir bukan hanya untuk mengajarkan ucapan, tetapi untuk membangun hati atau membangunkan, menggugah kembali hati yang selama ini mati. Dalam TQN, talqin zikir memiliki silsilah ruhani. Ada sanad, ada mata rantai spiritual yang bersambung dari guru kepada murid, dari mursyid kepada salik, hingga kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menerima cahaya itu dari Allah. Inilah sebabnya mengapa dalam dunia torekot, hubungan guru dan murid bukan sekedar hubungan administratif biasa. Ia adalah hubungan ruhani, hubungan pembinaan jiwa, sehingga talqin mengandung makna bahwa perjalanan menuju Allah tidak ditempuh sendirian. Manusia membutuhkan bimbingan karena jalan jiwa sebenarnya lebih rumit daripada jalan dunia. Menariknya, sahabat, di zaman modern ini manusia sangat percaya kepada pelatihan profesional. Untuk menjadi dokter ada pembimbing, untuk menjadi ilmuwan ada profesor, untuk menjadi insinyur atau menguasai teknologi ada mentor. Namun ketika berbicara tentang perjalanan ruhani, banyak manusia merasa cukup berjalan sendiri. Padahal hati manusia juga membutuhkan pembimbing. Dalam tasawuf, sahabat, mursyid bukan untuk disembah, bukan pula untuk menggantikan Tuhan. Mursyid adalah pembimbing yang membantu seseorang, membantu manusia membersihkan hati dan menjaga arah spiritualnya. Misteri terbesar talqin sesungguhnya terletak pada perubahan hati manusia. Ada orang yang sebelum ditalqin merasa gelisah,
lalu menjadi tenang. Ada yang sebelumnya keras, lalu menjadi lembut. Ada yang sebelumnya jauh dari Allah, lalu perlahan menangis dalam zikir. Perubahan manusia ini sering kali sulit dijelaskan secara material karena dunia modern terbiasa mengukur segalanya dengan angka dan logika. Padahal tidak semua kenyataan rohani dapat diukur oleh alat. Secara filosofis, talqin adalah proses transmisi kesadaran. Ketika seseorang mursyid atau seorang mursyid menalkinkan zikir, yang dipindahkan bukan sekedar lafaz, tetapi juga adab, niat, cahaya pengalaman rohani, cahaya pengalaman spiritual, dan keberkahan sanad rohani. Karena itu, dalam tradisi sufi, zikir yang hidup bukan hanya zikir yang diucapkan oleh lisan, tetapi zikir yang menembus hati. Hari ini banyak manusia berzikir, namun hatinya tetap gelisah. Mengapa? Karena lisannya bergerak, tetapi batinnya tidak hadir. Sementara talqin dalam Tarekat Qadriyah wa Naqsabandiyah bertujuan menghadirkan kesadaran batin itu. Zikir bukan sekedar suara, zikir adalah kehadiran hati di hadapan Allah. Dalam tradisi TKN Suryalaya, zikir jahar dan zikir khafi memiliki makna pendidikan ruhani yang sangat dalam. Zikir jahar melatih kesadaran lahiriah, sedangkan zikir khafi membimbing hati masuk ke ruang keheningan terdalam. Dan di dalam keheningan itu, manusia mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Sahabat, ketika seseorang ditalqin, ia akan mulai melihat kelemahannya, kesombongannya, lukanya, dan kerinduan kepada Allah. Mungkin inilah sebabnya banyak orang yang menangis setelah ditalqin. Bahkan ini kenyataan. Ini bukan karena sugesti, melainkan karena hati manusia sebenarnya rindu kepada Tuhan. Hanya saja selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Talqin seperti mengetuk pintu hati yang lama tertidur. Dan ketika hati mulai hidup, air mata sering menjadi bahasanya. Dalam perspektif akademik, pengalaman spiritual memang sulit direduksi hanya menjadi pendekatan empiris, karena pengalaman ruhani bersifat eksistensial. Ia dirasakan, dihidupi, dialami secara batiniah. Tasawuf tidak menolak akal, namun tasawuf mengingatkan bahwa ada wilayah kehidupan yang hanya dapat dipahami melalui kejernihan hati. Talqin zikir TKN sesungguhnya mengajarkan satu hal yang sangat penting bagi manusia modern, bahwa di tengah dunia yang semakin bising ini, jiwa manusia tetap membutuhkan keheningan. Di tengah dunia yang semakin materialistik, ruh manusia tetap membutuhkan cahaya ilahi. Dan di tengah kehidupan yang semakin sibuk, hati manusia tetap mencari jalan pulang kepada Allah. Karena itu, sahabat, misteri terbesar talqin bukan terletak pada ritualnya, melainkan pada bagaimana zikir perlahan mengubah manusia. Dari lalai menjadi sadar, dari gelisah menjadi tenang, dari keras menjadi lembut, dan dari jauh menjadi dekat kepada Allah. Sebab pada akhirnya, sahabat, seluruh perjalanan tasawuf hanya satu perjalanan sederhana, perjalanan hati untuk kembali mengingat Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.